Shalom, selamat pagi, selamat siang untuk kita semua. Tuhan Yesus itu luar biasa buat kita. Untuk hari ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, yang akan memberkati kita semua. Saya yakin Tuhan itu mengajar kita dengan baik. Tuhan itu dahsyat dalam segala hal. Nah, oleh karena itu di dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam setiap perjalanan hidup kita harus semakin melekat kepada Tuhan. Sebab hari-hari ini Tuhan sangat menunjukkan kuasa-Nya. Bahkan di beberapa negara kita mendengar bahwa kita melihat dengan sebuah situasi yang terjadi hari-hari ini, yaitu tentang keadaan yang terjadi dengan adanya virus corona yang hari ini cukup membuat orang menjadi lelah, membuat orang menjadi stres, membuat orang menjadi linglung, dan membuat orang menjadi terhenti dari pekerjaannya. Bahkan banyak orang yang mengalami hari-hari ini mereka hidupnya mengeluh di dalam setiap permasalahan hidupnya. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan melanjutkan sebuah pembelajaran kita bagaimana di tengah-tengah sebuah situasi dengan adanya virus corona ini. Kalau beberapa saat yang lalu bagaimana kita mengambil langkah iman di tengah pandemi corona, hari ini kita akan belajar dengan satu hal, bagaimana kasih yang berdampak di tengah pandemi ini. Sehingga kita sebagai orang percaya mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan semakin mengerti. Karena Tuhan tidak akan berbuat sesuatu atau menyatakan keputusannya tanpa memberitahukan kepada umatnya, kepada orang-orang yang dipercaya, kepada orang-orang yang dipilihnya. Tuhan mau menyatakan sesuatu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan mau tunjukkan bagaimana bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, sebagai Tuhan yang luar biasa di dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, biarlah kita akan semakin hari semakin memahami dalam perjalanan hidup kita. Kita bukan hanya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hanya sekedar percaya, tapi hari ini bahkan beberapa saat yang lalu saya menerima sebuah kiriman WA. Apakah itu hoax atau tidak saya juga belum cek. Tetapi yang membuat saya menjadi menyadari, membuat kita harus semakin menyadari adalah banyak orang, bahkan orang-orang Kristen hari-hari ini yang tidak biasa berdoa, yang hari-hari ini mereka yang biasa-biasa saja dalam kehidupan Kristen, mereka mulai berdoa. Di negara-negara mereka berlutut berdoa, mereka berkelompok, bahkan ada yang di rumah-rumah mereka membuat jaringan doa. Mereka berdoa untuk satu hal, supaya bangsanya, negaranya, bahkan dunia ini menjadi tenang. Sekali lagi, virus ini bukan tanpa sebab ada. Virus ini ada atas sepengetahuan Tuhan, bukan Tuhan tidak tahu. Tuhan punya rencana besar atas dengan kejadian virus ini. Nah, oleh karena itu ketika rencana Tuhan besar, percayalah bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Untuk membawa kita kepada sebuah pengenalan akan Tuhan. Semakin kita mengenal siapa itu Tuhan yang hidup. Bahkan banyak orang yang memprediksi A sampai Z. Tetapi semua prediksi itu bisa meleset. Bahkan ada tokoh-tokoh yang menyatakan bahwa ini adalah pasukan yang diutus dari surga. Tetapi faktanya virus ini tidak lagi melihat siapa dia. Faktanya virus ini tidak melihat warna kulit. Faktanya virus ini tidak melihat bangsa apa. Semua orang tanpa terkecuali siapapun dia, dari golongan apa, status apapun, mereka akan mengalami dampak yang besar. Ketika mereka tidak mengenal Tuhan, mereka tidak akan memiliki pengharapan dalam hidupnya. Ini banyak orang semakin melekat kepada Tuhan. Di dalam Roma 5:5 dikatakan demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan tidak mengecewakan ketika kita mengenal siapa itu Tuhan dalam kehidupan kita. Pengharapan kepada Tuhan akan membawa kita kepada kemuliaan yang luar biasa. Nah, ketika kita sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kita, ada satu hal yang harus kita mulai kerjakan dalam hidup ini. Ada satu hal yang harus kita mulai pikirkan dalam hidup ini, supaya kehidupan kita ini semakin hari semakin tahu, semakin hari semakin mengerti
apa yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Kita tidak lagi berdiam diri. Kita tidak lagi hanya sekedar datang dan mencari dalam kehidupan kita, datang kepada Tuhan hanya mencari berkat dan berkat. Ada satu hal yang harus kita fahami dalam kehidupan ini. Ya, di dalam Efesus 3 dikatakan demikian dalam firman Tuhan. Ya, Efesus pasal 3 saya akan bacakan supaya kita mengerti. Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 17, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Nah, kita berdoa, semua berdoa supaya dalam situasi ini ada kekuatan yang membuat kita semakin kuat oleh karena Roh Kudus. Ya, oleh karena Tuhan. Kita tidak mengalami yang kemarin saya ajarkan, ada dua yang mempengaruhi kehidupan ini di alam roh, yaitu roh ketakutan dan roh kematian, roh maut. Nah, ketakutan itu begitu luar biasa. Orang ketika dilanda roh ketakutan, maka seluruh fisiknya, seluruh tubuhnya bisa mengalami drop. Bisa sampai kejiwaannya. Dikatakan, aku berdoa, Rasul Paulus berdoa, supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Ketika ada Kristus di dalam hati kita, kita akan menjadi orang-orang yang berani menghadapi keadaan ini. Bukan berarti kemudian seenaknya kita harus tunduk dan taat kepada pemerintah, karena pemerintah adalah wakil Tuhan di bumi ini yang sedang mengajarkan dan bahkan menata kita. Bahkan kenapa kita ada social distancing supaya kita tidak tertular. Tetapi ada sesuatu yang akan membuat kita semakin mengerti bahwa Tuhan itu baik. Dikatakan ayat 17, sehingga Allah imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Wah, luar biasa. Kasih ini mengajarkan kepada kita semakin mengerti bahwa segala sesuatu, ya, apapun yang kita kerjakan harus dasarnya kembali kepada kasih. Tuhan mengajarkan kita kepada kasih. Bahkan Bapa Surgawi mengutus Yesus Kristus datang ke dunia karena kasih. Nah, kasih ini sangat kuat, harusnya kuat dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa kemudian sekedar menyatakan kita Kristen, tapi kita tidak memiliki kasih. Nah, oleh karena itu, biarkan kasih ini ada dalam kehidupan kita. Kita berdasar dan kuat di dalam kasih. Nah, sebagai orang percaya, ada satu hal yang harus kita pahami di dalam kehidupan ini sebagai orang percaya, bahwasanya hidup ini kita harus mengalami dampak, atau hidup ini harus berdampak di dalam kehidupan kita, ya. Karena dampak itu harus terjadi. Kita tidak bisa biarkan kita tidak berdampak. Beberapa hari ini kami melakukan aktivitas yang cukup luar biasa bagi kami. Di tengah situasi yang seperti ini, kita harus melakukan hal-hal yang besar. Meskipun nampaknya biasa, tapi itu bisa mengalami dampak besar. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, di tengah situasi yang sulit, janganlah kita hanya berdiam diri. Di tengah situasi yang sulit, janganlah kita hanya sekedar menopang tangan. Kita hanya berkata, wow, kasihan. Tidak. Kita harus lakukan sesuatu yang besar. Karena firman Tuhan mengajarkan segala sesuatu harus berdasar di dalam kasih. Tuhan mengajarkan tentang kasih, yaitu kasih yang terutama dan kasih yang utama. Kasih yang terutama adalah kasih Tuhan Allahmu, dan kasih utama adalah kasih sesama manusia. Ketika kita bicara tentang kasih, maka kita akan tahu kalau mengasihi Tuhan kita akan sedang mengarah ke atas. Tetapi waktu bicara mengasihi sesama, kita sedang bicara ke samping. Dan kalau kita bikin ini menjadi salib, itulah kasih. Nah, ini saatnya sebagai orang percaya, orang-orang diberkati Tuhan dengan kelimpahan yang luar biasa. Bukan hanya kita bicara tentang kehidupan kita sebagai orang percaya, kita bicara melayani Tuhan, tetapi kita tidak berdampak atas kehidupan ini. Betapa ngerinya kita ini. Hidup ini harus membawa dampak di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa berdiam diri. Ketika saya melihat situasi ini dalam pikiran saya, apa yang harus saya lakukan? Nah, oleh karena itu kasih ini harus mulai tampil beda.
harus menjadikan kasih ini bisa diterima oleh banyak orang. Kita harus mulai menggarami dengan situasi ini, mendukung pemerintah yang berjuang untuk rakyatnya. Kita harus dukung. Kita tidak bisa biarkan ini terjadi. Kita harus topang. Nah, kita bicara kasih, kita akan bicara beberapa hal. Saya akan jelaskan supaya kita mengerti bagaimana kasih yang berdampak di tengah pandemi corona ini. Dan kita akan mengerti. Yang pertama, ketika kita menerima kasih Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, yang pertama adalah kasih itu adalah kerelaan. Ya. Kerelaan. Kenapa saya bicara kerelaan? Karena kasih ini perlu dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan dalam Roma 8 ayat 32. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya, yaitu Bapa. Bapa sendiri tidak menyayangkan Yesus Kristus, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kita melihat Bapa itu rela memberikan Yesus untuk kita, orang yang di dunia ini, orang yang berdosa. Bapa merelakan Bapa merelakan Yesus yang terbaik diberikan untuk kita orang berdosa. Luar biasa. Kita ini siapa? Kita ini siapa? Nah, kita belajar dari sini bahwa kasih itu adalah kerelaan, rela memberi yang terbaik dalam hidup kita. Beberapa hari ini kami ada sekolah gratis yang harus kami berikan, harus kami buat, kami harus kerjakan untuk menolong masyarakat. Di tengah orang-orang yang sekolah ini berada di dalam sebuah komunitas mereka kaum marginal. Ketika kami melihat mereka dalam hati kami terfikir bagaimana mereka hidup. Mereka hidupnya menjadi pengamen, mereka hidupnya meminta-minta, pemulung, semuanya mereka ada di sana. Waktu saya berpikir dan berdoa, Tuhan, apa yang harus aku lakukan di tengah pandemi corona ini? Tiba-tiba Tuhan ingatkan, kasih mereka sesuatu yang terbaik. Ketika Tuhan mengatakan kasih mereka sesuatu yang terbaik, saya tidak banyak berpikir apapun. Memang kerelaan ini akan menyayat hati kita. Kasih itu ketika kita rela memberikan yang terbaik dari hidup kita, itu akan menyakiti kita. Karena apa? Biasanya kalau yang terbaik kita nggak akan rela kita berikan kepada orang lain. Mana mungkin. Yang terbaik diberikan kepada orang lain, mana mungkin kita rela. Tapi Bapa rela memberikan Yesus kepada orang berdosa. Tapi kita biasanya rela memberikan yang terbaik kepada orang yang baik dengan kita. Kita biasanya rela memberikan yang terbaik kepada orang yang bisa tolong kita. Tapi Bapa rela memberikan Yesus dalam Roma 8 ayat 32 kepada orang yang berdosa, yang harusnya binasa karena kasih. Saya tidak pikir panjang, kemudian saya pesan sesuatu untuk mereka agar mereka bisa makan. Karena mereka, saya tahu dalam situasi seperti ini mereka butuh untuk hidup. Saya pesan untuk saya kirim. Tidak banyak pikir, saya pesan sekian-sekian saya kirim. Bagi, tidak banyak pikir berapa yang harus saya keluarkan. Secara manusia saya terbatas. Tetapi waktu saya melakukan apa yang Tuhan perintahkan ini, saya lakukan dengan sukacita. Saya nggak pernah berpikir atau mengeluh. Mohon maaf, kenapa kadang-kadang kita tidak berani memberi? Karena kita pelit. Menjadi orang yang pelit dalam hidup ini. Hati-hati orang pelit. Orang yang pelit itu tidak akan menerima anugerah keselamatan. Tetapi orang yang berani rela memberikan yang terbaik kepada orang-orang di sekitarnya di tengah-tengah pandemi corona ini. Apapun yang bisa kita lakukan, yang terbaik kita berikan. Saya yakin ada damai sejahtera dan sukacita yang akan melingkupi kita. Kami bagikan.
Kalau Bapa aja rela memberikan, Yesus tidak menyayangkan anaknya, yang terbaik diberikan, apalagi kita. Ketika kita mau melakukan yang terbaik, rela memberikan yang terbaik. Jangan melihat sekarang warna kulit, jangan melihat dari golongan apa, jangan melihat mereka bangsa apa, jangan melihat pekerjaan berapa, jangan melihat status sosial apa. Apa yang bisa kita berikan untuk mereka di tengah pandemi corona ini? Berikan yang terbaik. Seperti Bapa rela memberikan yang terbaik. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang Tuhan mau. Tuhan mau kita ini memberikan yang terbaik. Saya akan bacakan satu ayat dalam Matius 25. Saya akan bacakan supaya kita semakin memahami. Ya. Semakin kita mengerti. Matius 25 saya akan bacakan mulai ayat 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ayat 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, itu domba-domba tadi, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Ya, orang-orang yang sudah mengaku dirinya percaya Yesus, menerima kasih karunia, dikatakan mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang tidak disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Perhatikan, sejak dunia dijadikan. Ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kapan kita akan dikatakan kenapa kita menerima janji Tuhan, kerajaan telah disediakan. Dikatakan begini, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ayat 36, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab, dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat, perhatikan, bila mana kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, haus, dan kami memberi engkau minum. 38. Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian. 39. Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau. Ayat 40 menjadi jawaban. Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, perhatikan, yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, perhatikan, melakukan untuk aku. Melakukan, memberi, bahkan melakukan untuk salah seorang yang saudara kita yang paling hina. Tidak bicara tentang siapa dia. Saya kasih tahu begini, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, siapapun kita, warna kulit apa, bangsa apapun, kita semua ciptaan Tuhan. Oleh karena itu siapapun mereka, orang yang paling hina di dunia ini, ketika kita lakukan untuk mereka, dikatakan kita sedang melakukan untuk Tuhan. Sukacita besar. Di tengah situasi pandemi corona ini, ketika Tuhan perintahkan saya untuk melakukan itu semua. Awalnya memang kalau kita berpikir kebutuhanku banyak, aku harus untuk ini, untuk itu. Saya kasih tahu kita orang-orang yang diberkati. Berapapun kau bisa lakukan di tengah orang-orang yang mengalami situasi yang sulit ini. Untuk siapapun mereka yang membutuhkan, engkau sedang melakukan untuk Tuhan. Engkau sedang melakukan yang terbaik untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lakukan semuanya itu, jangan pernah takut. Orang-orang diberkati, umat Tuhan yang diberkati dimanapun kita berada, di sekitar kita, dimanapun mereka. Banyak orang-orang yang hari ini di tengah pandemi corona, mereka membutuhkan uluran tangan kita. Mereka membutuhkan bagaimana kasih itu harus nampak di tengah situasi ini. Tunjukkan, jangan pernah takut. Kemarin saya sedang WA dengan salah satu umat Tuhan di kota kami, di Sidoarjo.
Saya katakan, saya sedang bagikan foto-foto tentang menjadi berkat bagi masyarakat membutuhkan. Tiba-tiba dia bilang, saya akan lakukan 1000 paket, saya akan siapkan 1000 paket. Ya. Dalam hati saya, puji Tuhan. Hari ini mereka butuh hidup. Orang-orang ojol mereka mungkin berkurang penghasilan, tukang becak berkurang penghasilannya. Mereka tidak bisa seperti biasanya. Tetapi saat kita membagikan mereka, kita rela yang terbaik kita berikan untuk mereka. Saya percaya kita sedang melakukan untuk Tuhan. Oleh karena itu, kasih itu adalah rela, kerelaan dari hidup kita. Melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik. Bukan untuk kepentingan kita, untuk kepentingan orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, mari kita lakukan. Saya mengajak semua yang melihat video ini, bahkan yang mendengar, lakukan di sekitar kita. Mereka membutuhkan. Jangan kau menjadi orang yang pelit. Engkau yang diberkati, jangan engkau menjadi orang-orang yang serakah. Hari ini saya melihat orang yang serakah. Mereka menimbun. Hari ini kita butuh masker, mereka timbun. Hari ini kita butuh banyak sanitizing dan segala macamnya kita butuh. Mereka menimbun hanya untuk mencari kekayaan. Orang yang seperti ini betul-betul membuat hati Tuhan sakit. Jangan lakukan itu. Berhenti. Jangan menimbun itu. Kalau perlu kita orang diberkati, kita beli, kita bagikan. Gratis untuk mereka. Jangan pelit. Mereka butuh. Mereka membutuhkan kasih Tuhan. Kita tampil beda di tengah-tengah dunia ini. Jangan jadi orang pelit. Engkau orang diberkati. Yang hari ini engkau sudah diberkati. Jangan kau timbun kekayaanmu hanya untuk mementingkan dirimu sendiri. Lakukan yang terbaik. Engkau bisa lakukan bersama orang-orang di sekitarmu. Bagikan apa yang bisa kamu bagikan. Hari ini juga. Kapanpun kau siap, lakukan segera. Karena mereka membutuhkan. Yang kedua, kasih itu penerimaan. Di dalam Roma 14, saya akan bacakan dalam Roma 14, ayat yang pertama. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Hari ini kalaupun saya bisa bertanya dan kita bisa menjawab, kalaupun kita bisa jawab, jujur, kalau di tengah-tengah gereja ada orang yang ketahuan berbuat dosa, sikap kita, saya yakin paling banyak, saya yakin prosentase paling banyak, mohon maaf, ada orang ketahuan berbuat dosa, siapapun dia, baik itu pemimpin ataupun jemaat, sikap kita adalah membicarakan mereka. Yang kedua, menjauhi mereka. Kita jujur. Itu sikap kita. Meskipun kita orang pelayanan sekalipun, ketika ada orang ketahuan berbuat dosa, kita rasanya jijik dengan mereka. Apalagi ada seorang pemimpin yang sudah melayani jatuh dalam dosa. Kita seakan-akan melihat mereka jijik dengan mereka. Dan kita membicarakan. Kenapa kita membicarakan mereka? Kenapa kita kemudian gosipin mereka? Kenapa? Alasan yang utama adalah karena kita merasa baik. Padahal kita belum tentu baik. Dan orang-orang kita adalah orang yang sok baik. Orang yang sok suci. Sok benar. Dan yang seperti ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Tuhan Yesus datang, Bapa mengirim Yesus ke bumi ini bukan cari orang baik, cari orang berdosa. Makanya saya beritahu kepada semua tim, kalau ada orang berdosa dikucilkan oleh gereja, kalau ada orang berdosa, pemimpin berdosa, bahkan hamba Tuhan berdosa dikucilkan oleh lingkungannya, ayo kita bersama-sama kita tolong mereka. Kalau dunia menolak, gereja menolak, Yesus akan menerima. Saya kasih tahu semua orang yang suka membicarakan orang berdosa, ayo kita kalau perlu, ini kita mulut, kita sumpah, kita diam. Kenapa kita suka membicarakan mereka? Penerimaan, kasih itu bicara penerimaan. Menerima setiap orang apa adanya seperti Yesus. Roma 15 ayat 7. Dikatakan Roma 15 ayat 7, demikian firman Tuhan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan kita. Kita diterima Kristus bukan dalam keadaan baik, kita diterima Kristus karena berdosa. Jangan jadi orang yang sok baik. Orang baik belum tentu benar.
Orang benar belum tentu baik. Dan orang benar juga belum tentu benar. Kenapa demikian? Karena Tuhan mau melihat hatinya. Orang bisa seakan-akan sudah baik dan benar. Semua sudah dilakukan. Tapi kalau hatimu jahat, engkau masih punya sikap benci dan membedakan orang. Hati-hati. Engkau belum benar di depan Tuhan. Karena Tuhan mau melihat hatimu. Penerimaan kita dimulai dari hati kita. Terimalah setiap orang, jangan bedakan. Suatu ketika saya melayani penghiburan di lingkungan kami. Kebetulan suaminya meninggal. Kemudian saya diminta untuk melayani penghiburan di rumahnya. Di dalam komunikasi itu, waktu pemakaman dan waktu pemakaman dan acara tutup peti, gereja datang melayani. Mereka berkata demikian, Pak, saya kadang-kadang sedih. Mohon maaf, ini saya menceritakan sebuah kesaksian. Sedih loh, kenapa sedih? Kami orang tidak punya, Pak. Tapi saat kejadian seperti ini kami butuh Bapak Gembala kami. Tapi Bapak Gembala kami kalau orang kaya, mohon maaf, kalau orang kaya, dia segera datang. Tapi kalau kami yang tidak punya, hanya timnya yang datang. Mohon maaf, ini sebuah kesaksian. Saya beritahukan kepada kita, setiap kita yang ambil bagian dalam melayani, terimalah setiap orang. Siapapun dia. Karena Tuhan juga menerima kita dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, jangan membedakan orang. Menerima setiap orang itu adalah sebuah sikap yang luar biasa. Berani nggak kita menerima dia? Bahkan ada seorang yang sakit, ada orang yang sakit minta didoakan. Kemudian orang ini bukan bersama dengan kami, tapi dari tempat lain. Dia bercerita, kesaksian saja saya menceritakan. Pak, saya minta tolong didoakan. Saya minta datang dari gereja datang, bahkan Pak Gembala datang, hamba-hamba Tuhan datang. Tapi mereka tidak datang. Mereka menunggu. Tapi bayangkan kalau orang ini yang cukup diberkati, mereka bisa datang lebih cepat. Kalau kami nunggu, jangan sampai terjadi lagi. Oleh karena itu, terimalah setiap orang tanpa kemudian lagi kita mempercakapkan kehidupannya. Kasih yang ketiga, kita harus paham sikap kita sebagai orang yang memiliki kasih. Di dalam Efesus ke-6, supaya kita menjadi memahami, Efesus ke-6 ayat ke-24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Yang ketiga, kasih itu tidak pernah membedakan. Tadi yang pertama, kasih itu adalah kerelaan. Kasih itu adalah bicara penerimaan kita. Dan yang ketiga, kasih tidak pernah membedakan. Jangan bedakan orang. Selama dia masih bernafas dan disebut orang, berarti dia ciptaan Tuhan. Jangan lihat dia warna kulitnya, statusnya, kehidupan sosialnya, karena kekayaannya, jangan dibedakan. Saya bicara ini apa adanya. Tetapi terimalah, lakukan, layani mereka dengan baik. Hari ini saatnya umat Tuhan, kita harus membawa dampak yang besar dengan kasih Tuhan. Karena kita harus menerima kasih Tuhan. Kita lakukan, jangan pernah membedakan lagi. Lakukan yang terbaik. Yang terbaik kita berikan seperti Bapa dikatakan tadi. Ia yang tidak menyayangkan anaknya, dia berikan Yesus untuk kita orang berdosa. Apa yang kita sayangkan hari ini? Kasih itu memang harus sakit kalau kita mau lakukan seperti Tuhan. Tapi itulah kasih. Maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Oleh karena itu, umat Tuhan dikasih Tuhan, setiap kita yang melihat video ini, saya sampaikan dari tempat ini. Jangan berpikir panjang lagi untuk berdampak di dalam kehidupan, di dalam pandemi, situasi pandemi corona ini. Lakukan yang terbaik. Kami mau lakukan. Kami tidak akan berhenti. Kami sedang rancang akan melakukan lagi lebih dan lebih. Bagi kami, apa yang bisa kami lakukan, kami akan lakukan. Percayalah. Ketika engkau mulai menabur, jangan pernah
kemudian berharap kembaliannya. Kristen itu bukan orang cari kekayaan. Kristen itu adalah nilai. Kristen itu adalah nilai yang dibangun di bumi ini. Nilai kerajaan yang kita bawa ke bumi ini itulah Kristen, yaitu hidup seperti Kristus. Ketika engkau menabur, memang yes diajarkan hukum tabur tuai, siapa menabur dia akan menuai. Jangan berpikir kapan kita menuai, jangan berpikir tuainya akan besar. Nggak usah dipikir itu bagiannya Tuhan. Lakukan saja yang harus dilakukan. Taburlah yang terbaik, jangan berpikir kapan menuai, itu urusannya Tuhan. Nggak perlu dipikir, Tuhan pasti mikirin kita. Tapi kita sering diajar, engkau menabur, engkau akan menuai. Betul, nggak ada yang salah. Tapi yang salah ketika otak kita berpikir begini, aku nabur 1.000, akan menuai 2.000. Halo? Urusan menuai itu Tuhan yang akan menumbuhkan dan akan ada penuaian. Itu serahkan Tuhan. Berapapun tuaian yang akan kita terima, nggak usah kita pikir. Yang kita pikirkan, taburlah yang terbaik. Di tengah pandemi corona ini kita tabur yang terbaik untuk orang di sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan. Itulah kasih yang berdampak di tengah pandemi corona. Saya mengajak semua umat Tuhan, engkau yang diberkati, engkau yang menerima kasih karunia. Berapapun engkau yang mau lakukan hari ini. Jangan tahan-tahan. Karena Tuhan hari ini meminta kepada kita. Kita bisa tampil beda di tengah situasi ini. Tuhan punya rencana besar di tengah situasi ini. Supaya semua orang mengenal siapa Dia. Semua orang akan mengenal siapa itu Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Oleh karena itu lakukan. Jangan pernah pilih-pilih lagi. Jangan pernah bedakan orang. Terima orang apa adanya. Biarkan kita lakukan, kita berikan yang terbaik. Maka di sana kita akan tampil beda. Kita akan bersinar di tengah dunia ini. Maka kita akan menggarami dunia ini. Kita menjadi terang atas dunia ini. Lakukan hari ini. Saya berdoa untuk semua orang. Saya berdoa untuk umat dikasih Tuhan. Dan saya berdoa untuk orang yang pelit hari ini. Supaya engkau mulai tergerak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk umat Tuhan yang mendengar. Supaya mereka tergerak hatinya. Mengambil bagian di tengah pandemi corona ini. Biarkan kasih itu berdampak atas lingkungan. Setiap orang di sekitarnya. Tidak lagi membedakan, tidak lagi kemudian memisah-misahkan, menerima orang apa adanya, siapapun mereka. Bagikan yang terbaik, bahkan orang yang pelit hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau diubahkan. Engkau diubahkan menjadi orang yang rela memberi yang terbaik, seperti Bapa memberikan Yesus yang terbaik. Saya berdoa untuk kita semua, lakukan yang terbaik, sebab Tuhan mau kita lakukan yang terbaik. Bahkan saya berdoa juga untuk tim medis yang ada di depan, di ujung tombak, di dalam menangani kasus pandemi corona. Mereka menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Hidupnya mengalami perlindungan daripada Tuhan. Dan hidupnya mengalami kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang mendengar dan melihat video ini, mereka akan diberkati luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau akan mengubahkan setiap kami. Jangan pernah takut memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan, Engkau yang akan berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya Tuhan akan menggerakkan kami untuk berdampak di dalam lingkungan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya semua akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Saya yakin dan percaya, sudah dikasih Tuhan, ketika melihat video ini, engkau akan diberkati. Engkau akan menerima kasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Amin.